Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannaw an takuna sanatu kulluha Ramadan." Hadratul Mukarramin yang kami hormati, Bapak siapa? Bapak Yusuf selaku pimpinan di sini barangkali, dan juga yang kami hormati Abang Kiki sebagai operator sound system. Itu harus disebut operator sound, kalau nggak disebut ntar suaranya dikecilin. Yang mana beliau menjadi wasilah sampainya saya di ini tempat, saya bisa bersilaturahim ke ini tempat bersama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, wasilah Bang Kiki dan Bang Aris yang barusan membacakan ayat suci Al-Quran dengan suaranya yang alhamdulillah begitu merdu. Ya, kita lagi puasa biasanya gampang benar ngantuk, dibacain Al-Quran suaranya enak itu, aduh ya kayak pengen tidur lagi gitu. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji beserta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita semua masih diberikan nikmat sihat wal afiat beserta taufik dan hidayah, sehingga kita semua alhamdulillah bisa bersilaturahim, bermuajahah di tempat kerja kita untuk sama-sama melaksanakan acara bukber atau buka berjamaah, iftar jamaah. Yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini Allah jadikan wasilah kesempurnaan ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha menjalankan ajarannya. Amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, para sahabat sekalian, karyawan di apa namanya PDU ya. PDU singkatan apa Pak? Hah? Putri Daya Usatama. Kira-kira yang hadir di ini udah kenal belum nama saya? Belum ya? Paling wow doang yang kenal kita ya. Bang Wow sering nongkrong di Panglah. Nama saya Muhammad Tony Al-Bakti dari Jomin Timur, tetanggaan. Kalau ini Batam aja kita Jomin. Jadi boleh kapan-kapan nih kalau kawan-kawan yang kerja di sini mau buka di Jomin bisa mampir di tempat lain. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Kita semua sekarang
masih berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya. Sekarang tanggal berapa Ramadannya? Tanggal 16. Berarti berapa hari lagi kita lebaran? Apa ya kalau lebaran? Itu ya. Biasanya kalau karyawan ngitung ini mau dapat bonus dari bos gitu ya. THR. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kata baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Pasti umatku akan berangan-angan seandainya setahun penuh Allah jadikan Ramadan. Cuman kebanyakan di antara kita nggak tahu apa sih yang ada di Ramadan, sehingga kita lebih bergembira menyambut Lebaran dibanding menyambut datangnya Ramadan. Benar gak? Iya. Kalau mau Lebaran kita udah kebayang kata bos tadi dapat THR ya. Nyambut Ramadan kita biasa-biasa aja. Padahal kata Nabi, seandainya umatku tahu apa yang ada di Ramadan, pasti umatku akan berangan-angan seandainya setahun penuh Allah jadikan Ramadan. Memangnya kenapa? Karena yang namanya Ramadan, mulai dari awal Ramadan sampai 10 Ramadan itu merupakan bulan yang penuh rahmat. Awaluhu rahmah. Kemudian dari tanggal 11 sampai tanggal 20 wa awsatuhu maghfirah. Itu Allah limpahkan maghfirah, ampunan untuk kita umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa akhiruhu ya, dari tanggal 21 sampai terakhir Ramadan itu aibun minan nar, merupakan pembebas dari api neraka. Bagi siapa? Bagi yang menjalankan puasa Ramadan ya. Nah, makanya bulan Ramadan ini merupakan bulan yang istimewa ya, bulan yang istimewa. Saya terkadang sedih Pak ya, bagi sebagian umat muslim yang tidak lagi menganggap Ramadan merupakan bulan yang istimewa, sehingga waktu kita main ke pasar ya, ada keperluan ke pasar, melihat itu yang di pasar ngerokok di siang hari Ramadan dengan bangganya, nggak pakai ngumpet-ngumpet ya, minum kopi coba itu ya. Ada lagi yang megang botol es teh ya, itu kelihatan botolnya keringetan juga ya. Kita yang lagi puasa ngeliatin juga itu sedih rasanya. Kenapa kok umat Nabi Muhammad tidak menganggap bulan Ramadan ini merupakan bulan yang istimewa? Padahal Rasul yang sampaikan ya, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang mulia, sehingga harus ditimbulkan rasa kesadaran diri kita menganggap keistimewaan itu betul-betul ada pada bulan Ramadan ya. Sehingga Rasul sampaikan, kalau kita menyadari betul keistimewaan Ramadan, maka kita bakal berangan-angan setahun penuh Allah jadikan Ramadan. Awal Ramadan Allah jadikan apa? Sebagai bulan untuk panen rahmat, pertengahannya untuk panen maghfirah, yang bagian terakhirnya untuk panen pembebasan dari neraka. Wal hasanat fihi mujtami'ah, seluruh kebaikan terkumpul di bulan Ramadan. Ya, kalau Ramadan kita hawanya semangat aja ibadah ya, yang baca Al-Quran tadarusnya, kemudian sholat tarawehnya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian al-ibadatu fihi maqbulah, ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan untuk kita selaku umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama bulan Ramadan. Ya, orang yang puasa nih, yang puasa dijelaskan suntuhu tasbih, kalau lagi diam itu dihitung lagi bertasbih. Nah, kayak bapak diam, apalagi diamnya waktu ngaji, pahalanya gede banget. Dulu suka seakan di majlisil ilmi khairun min ibadati sittina sana. Duduk di majlis ilmu, ya, kita dengerin pengajian walaupun sebentar, kata Rasul, itu lebih baik dibanding melaksanakan ibadah sunnah selama 60 tahun. Ya, selama 60 tahun melaksanakan ibadah sunnah, buat nggak kira-kira kita? Kagak berhenti-berhenti. Kayaknya kagak ya. Kita sholat tarawih yang 20 rakaat aja, ya, kadang kita masih milih-milih, ngeliat-ngeliat ini siapa yang jadi imam nih, gitu ya. Milih ya, cepat dilihatin, wah imamnya aki-aki, wah kendor, nah, kendor coy, kata, cari musola yang lain, kan gitu. Nah ini kita duduk di majelis ilmu, walaupun tempatnya di kantor, tapi kantor ini kita jadikan majelis ilmu untuk sekarang. Kita duduk sama-sama walaupun sebentar. Rasul sampaikan fadilahnya lebih baik dibanding melaksanakan ibadah sunnah selama 60 tahun. Ini kalau kita misalkan berpuasa, kita duduk doang diem gitu, bukan di majelis ilmu, diem doang, suntuh tasbih, kita dihitung sedang bertasbih, ya. Misalkan di pos di depan gitu ngelamun kita, aduh ya, anak belum kebeli baju lebaran, bini juga belum kebeli gamis, misalkan belum lagi minta mudik begitu, kita ngelamun misalkan, ya, diem. Itu kalau kita lagi puasa dihitung lagi bertasbih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saking apa? Saking istimewanya puasa Ramadan. Wa naumuhu ibadah. Naumu shaim ibadah, kata Rasul. Tidurnya kita, ya, kita lagi puasa kemudian kita tidur, tidurnya kita dihitung ibadah. Tapi jangan juga ya abong-abong tidurnya orang puasa itu ibadah, seharian penuh dipakai buat tidur, ya. Jangan, sayang-sayang juga, ya. Jangan sampai dijadikan dalil yang salah itu. Bangun. Ngapa lu bangunin? Gua lagi ibadah, ibadah tidur, guys. Makanya ngaji, kata Rasul bersabda, naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Akhirnya dipakai ibadah itu, dipakai tidur, mulai dari pagi sampai sore. Jangan, ya. Ibarat kata umur itu seperti es batu. Nah, es batu itu, ya. Es batu kalau kita diemin, habis gak? Habis. Kemudian es batu kalau kita ditaruh di termos begitu, dicampurin sirup, ya, habis gak? Habis juga. Itu es batu kita diamin habis. Kemudian kalau misalkan kita campurin sirup pun habis. Cuman kalau didiamin, ini es batu manfaat gak? Enggak manfaat kan? Ketika es batu sudah mencair, ya, gara-gara didiamin, kita juga males minumnya, udah nggak dingin lagi, bener. Tapi kalau es batu dicampurin sirup, ya, jadi minuman, manfaat gak? Manfaat. Begitu juga dengan umur kita, ya. Umur kita pakai buat kerja, ya, buat ibadah, bakal habis gak? Habis gak? Habis. Ya. Terus umur kita nggak pakai, cuman buat tidur doang, habis gak? Habis. Cuman bedanya antara manfaat dan tidak manfaatnya, ya, gitu.
Nah, ketika kita tidur dalam kondisi berpuasa dihitung ibadah, apalagi kalau kita digunakan ya waktu-waktu kita berpuasa ini untuk ibadah lagi. Tentu al-ajru fihi mudha'afa, pahalanya berlipat-lipat ganda. Ya. Bekerja juga sama ibadah, Pak. Kerja juga sama ibadah. Rasul sampaikan, kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya yasiru amal akhirati bi husnin niyyah. Berapa banyak pekerjaan, berapa banyak perbuatan yang kelihatannya seperti perbuatan duniawi, amalan duniawi, tapi menjadi nilai akhirat. Kenapa? Bi husnin niyyah, karena bagus niatnya. Ya, makanya nih, kalau kita kerja mulai berangkat pagi ya, masuk jam 8 pulang sore begitu ya. Nah, pas berangkat kerja harus diniatin yang baik supaya apa? Supaya kerja kita menjadi bernilai ibadah. Terus apa niatannya kalau kita bekerja? Pertama, niatnya thalabul halal. Ya, mencari nafkah halal untuk keluarga. Kata Rasul disampaikan dalam hadisnya, thalabul halal fardhah ba'dal fardhah. Mencari nafkah yang halal itu merupakan kewajiban setelah kewajiban yang lain. Gitu. Jadi harus diniatkan ibadah. Kalau kita niatnya ibadah ya, nanti berangkat kerjanya pun kita nggak bakal males. Bener gak? Biasanya kalau habis Sabtu Minggu nih libur, pas hari Senin males berangkat kerja, bener gak? Ya. Aduh, habis weekend gitu ya, habis healing, habis gini gitu. Tahu-tahu Senin suruh kerja lagi, malas bener berangkat, bener ya? Nah, kalau kita niatnya buat ibadah, nggak bakal jadi malas tuh berangkatnya. Ya. Thalabul halal fardhah ba'dal fardhah. Mencari nafkah yang halal itu merupakan kewajiban setelah kewajiban yang lain. Maksudnya kewajiban yang mana setelah kewajiban yang mana? Setelah kewajiban yang merupakan ibadah mahdoh seperti sholat ya. Oleh karena itu jangan sampai nih kita mencari rezeki yang halal meninggalkan ibadah mahdohnya ya, bekerja ninggalin sholat. Nah, jangan sampai seperti itu. Predikatnya ini mencari rezeki halal itu kewajiban yang kedua ya, kewajiban kedua. Nah, itu niat pertama, thalabul halal, mencari nafkah yang halal. Kemudian niat yang kedua apa? Intizarus shalah. Niat yang kedua adalah menunggu waktu sholat. Menunggu waktu sholat. Berangkat jam 8 pagi misalkan, ke tempat kerja ini diniatin sambil nunggu waktu sholat zuhur. Nah, kalau misalkan diniatkan seperti itu, mulai dari jam 8 kita berangkat, nyampe datang waktu zuhur jam 12, berarti berapa jam? 4 jam ya. Itu kita dihitung sedang sholat. Dapat pahala kita sholat selama 4 jam tuh, dari jam 8 sampai zuhur. Coba itu sholat 4 jam, tarawih aja setengah jam ya, tarawih setengah jam, kita masih nyari yang lebih cepat lagi. Ada gak yang lebih patas dari ini kan itu? Ini walaupun kelihatannya ada yang nyatet barang masuk barang keluar, walaupun kelihatannya bekerja, tapi waktu dia bekerja diniatin ya untuk menunggu waktu sholat, maka selama itu juga dia dihitung sedang melaksanakan sholat. Pahalanya seperti sedang melaksanakan sholat. Oh ya. Nah, itu niatan-niatan kita bekerja, sehingga bekerjanya kita itu dihitung menjadi ibadah, walaupun kelihatannya amal duniawi,
tetapi yasiru a'mal akhirah, menjadi nilai ibadah, menjadi punya kualitas amal akhirat dengan niatan yang baik, ya. Nah, kalau misalkan kita sudah berniat baik, niatnya ibadah dalam bekerja, maka nanti nggak bakal berasa berat kita melaksanakan pekerjaan. Kalau kata Bang Kiki, apa tadi, bisa mencintai pekerjaannya, begitu. Nggak bakal bisa menjadi berat itu kita melaksanakan pekerjaannya. Toh dengan bekerjanya pun itu sedang melaksanakan ibadah, ya, sedang melaksanakan ibadah. Kadang orang ini hidup saling sangka, kayaknya gitu ya, enak bener jadi Pak Yusuf gitu, punya kedudukan, duitnya banyak kayaknya gitu ya. Nanti Pak Yusuf begitu juga, nyangka, oh kayaknya enak bener jadi kan gitu ya, enak kayaknya nih jadi ustadz gitu. Kerjanya ngajar doang, duit pada nyamperin, katanya begitu, katanya, ya. Matanya mah biasa aja. Nah, kadang orang yang bekerja juga punya anggapan seperti itu. Oh, lu enak banget hidup katanya, nyantai ngopi main gitu. Gua mau pagi harus berangkat gini, ya. Kata orang yang nganggur, enak bener lu katanya udah punya kerja, gitu. Nah, kenapa kok bisa saling sangka begitu? Karena kurangnya menyadari terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, atau kurang bersyukur. Kalau kita bersyukur, ya, kita bakal menikmati posisi kita yang sekarang. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Terakhir, ya, sebagai motivasi untuk kita semua, bagaimanapun kondisinya, ya, kita bekerja siang hari panas-panasan, kerja ya ibadah, sambil kita menjalankan ibadah berupa puasa Ramadan, walaupun susah payah, usahakan jangan sampai batal, ya, usahakan jangan sampai batal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lisa'im farhatani." Bagi orang yang berpuasa itu Allah sediakan dua kegembiraan. Farhatun indal iftar. Yang pertama, dia bakal bahagia, bakal gembira ketika datang waktu berbuka. Ini kita buka nih, gembira nggak? Nah, kegembiraan yang kedua itu jauh lebih besar dibanding kegembiraan yang kedua. Kegembiraan apa yang kedua? Farhatun inda liqa'i rabbik. Kegembiraan yang kedua Allah berikan nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang berpuasa, Allah sediakan tempat yang khusus, yang istimewa. Bahkan ada satu pintu di surga yang Allah namakan dengan Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Itu Allah khususkan, peruntukan untuk orang-orang yang mau melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa melaksanakan ibadah puasa Ramadan.